Selamat malam para peserta Physical 100 dimanapun kalian Physical berada. bag. Physical 100. Jumpa lagi bersama dua reviewer terviral, terkeren, Terkocok, terbongi. Allahu Akbar. Tersedekah. Disuruh nonton konser malah sedekah. Bajingan, Grace anjing. Buat Grace, aku sudah memaafkanmu, tapi Tolong temui aku ya, jangan lari, jangan kabur. Aku sudah tak marah, walau belum dibayar. Kalau penasaran nanti ada di channel Alpi ya. oh iya betul. Ada Jadi cerita gua. Kita membahas lika-liku konser Blackpink kemarin. Iya, jadi intinya gua kena tipu VIP tiket just tip lah itu pokoknya. Jadi malu. Kok malu? Lu harusnya gue yang malu. Gue yang ketipu. Iya, gue itu maksudnya lu jadi malu gitu. Selamat datang di ADC. Ada apa di sinema? Dilepasin lagi, dirusakin lagi barang-barang Red Squad anjing. Momennya kan Yo, main Tekken dia. Kan Tekken lu udah bener sekarang. Gua nggak ada yang bisa ngalahin gua kalau gua udah pakai Nina. Yong sampai depresi tau jangan lu. Jagoan gua kan Bob. Yong sampai depresi lawan gue. Oh gitu. Semua karakter udah dipakai sama dia, sampai ngeliat YouTube kan kayak coba-coba latihan terus akhirnya dia gini, nggak mau main. Gak mau dia langsung. Semua karakter udah dipakai, Alisa, sampai karakter Naruto, Gak ada. karakter Snoopy dipakai sama dia. Snoopy ada di Tekken. Ya, goblok. Lu. Mampus. Kena. Wah. Oh, lo. Kena, mampus. Anjing kagak mati dia. Yes. Bangsat. Buset. Woi. Matilah. Enggak. Jadi fun fact guys, Geralt ini memang jago kalau pakai Nina, tapi selain lawan gua. Iya. Oke guys, kira-kira ada film apa di bioskop? Sebenarnya filmnya masih sama ya kayak tahun lalu. Masih ada film Apa? Avatar. Terus juga masih ada film Menjelang Maghrib. Laskar Pelangi. Enggak ada. Giliran lu salah, lu oke-oke aja. Giliran gua disalah-salahin biar lucu, nggak lu dukung. Partner apa kayak gitu? Bajingan. Oke, ini ada tambahan film baru ya. Ini ada film The Blood. Anjing banget kan? Ada film Kun Ana wa Anta. Ada film Kembang Api. Aduh, sayang banget nggak nonton Kembang Api. Gue nyesel banget sih melewatkan Kembang Api sih. Sebenarnya ini Kembang Api masih ada, cuman tuh teaternya tuh udah dikit banget ya. Besok udah selesai sih. Jadi kayak kenapa kita nggak nonton Kembang Api? Karena 2 minggu terakhir ini gue tuh sibuk banget. Kayak hampir nggak pernah di rumah. Setiap hari tuh syuting. Terus kayak Tiap hari syuting. Apa? Tiap hari syuting. main. Oh iya. Main. Push rank. Enggak, maksudnya gue tuh beneran, gue tuh hampir tiap hari nggak pernah ada di rumah. Terus terakhir kan 3 hari itu gue ke Bandung kan sama di orang Katifandi. Jadi kayak nggak sempat, nggak taunya pas udah mau nonton udah turun layar anjir. Iyalah. Padahal kenapa ya film bagus tuh cepat turun layar ya? Karena mungkin penonton di OTT lebih bisa menghargai daripada penonton di bioskop. Misalnya film bagus, tapi misalnya beberapa hari pertama sebelum orang-orang tahu film itu bagus, ya udah si bioskop nggak mau tahu. Pokoknya kalau sepi ya bakal Terus diturunin. kayaknya kalau di OTT itu juga Iya nggak mungkin kalau di OTT itu juga kayaknya lebih maksudnya lebih aksesnya lebih gampang gitu kan, nggak perlu keluar duit Iya. gitu. Jadi, Biasanya yang gua amati habit penonton itu dia nonton ada film yang tadinya di bioskop terus keluar di OTT. Pas di OTT penonton lebih banyak karena orang-orang itu baru tahu ternyata film ini nih bagus. nggak selalu bagus sih filmnya, tapi kayak ini nih layak
ditonton karena bikin penasaran sinopsisnya kayak gitu. Iya, iya. Jadi tapi ya- mereka telat karena di bioskop udah turun kayak Tunggu gitu. aja ya di OTT, kayaknya ini pasti ada di OTT sih, orang film bagus kok. Selanjutnya ini ada film Glow, Kau Cahaya, dan ada film Susume. Gue juga kemarin nonton nih Susume, anime. Suzume gimana menurut lu? Jarang-jarang nih gue nonton anime ya, cuman kayak menurut gue kan gue tuh bukan yang anime person banget, jadi menurut gue ini kayak biasa aja gitu, ya udah aja, kayak cerita juga gue nggak terlalu serak gimana. Cuman si Yong tuh kan anaknya wibu garis keras, wibu Iya. premium kan. Iya, iya. Dia nontonin sampai nangis. Oh, Lu iya. bayangin orang berotot nangis nonton anime. Iya. Dia nonton nangis anjing. Aku nangis gak? Enggak, aku nangis pas nonton Jenny. Aku malah nonton ini. Pas nonton Jenny, aku nangisnya dua. Satu pas nonton Jenny, yang kedua pas Janet main sama Dion. Terus agunya cemburu, padahal bukan siapa-siapa. Anjing. Terus di mobil dia putar lagu Juicy Lucy yang tampar. Tampar aku di pipi. Kita hari ini akan membahas film Perjanjian Gaib. Entah kenapa ya film Indonesia sekarang itu selalu perjanjian gaib, pesugihan. Ada gaib-gaibnya. perjanjian gaib. Iblis, kalau enggak iblis. Darah Ini. tumbal perjanjian gaib. Anak titipan setan tentang perjanjian dengan setan. Nirna Zubir, pesugihan perjanjian dengan iblis, pesugihan lagi. Ini pesugihan terus kayak nggak ada ide lain apa anjing. Iya makanya. Perkara ini doang, perkara pengabdi setan, perkara pengabdi setan bikin film tentang sekte, tentang iblis-iblisan. Iya, Sekarang semua film iblis-iblisan. Iya, bersekutu dengan iblis. Sebelum pengabdi setan kan zaman-zaman horor-horor tetek ya. Terus kita masuk ke era film-film remake, semua film di remake dari Dono. terus Zaman dulu juga ada horor-horor ini, horor-horor komedi lagi musim. horor-horor komedi. Gara-gara ya. di luar negeri lagi tren scary movie. Iya, di Indonesia itu ada banyak juga bikin. ada juga film parodi kayak scary movie tuh judulnya namanya film horor. Lu nonton nggak? Nonton ada Olganya kan? Nggak ada Olga. bukan ada Olga ya? Enggak. Jadi lupa gua. itu siapa yang jangan biarkan damai ini pergi. Istrinya Anji. Oh, mantannya. Sheila Sheila Marcia. Mantan kok istri anjir. Jadi itu dia tuh bikin parodi-parodi. Jadi di dalam itu tuh ada parodi film My Heart, ada parodi film ada Tukul. Iya. Itu lucu sih, itu gue suka tuh waktu masih SD tuh. Nah sekarang kita masuk ke era film-film horor tuh membahas pesugihan ya. Iya. Dan gue yakin ini sebenarnya bukan yang pertama, ini masih bakal ada lagi ya film pesugihan, kita tungguin aja. Ya, film ini diproduksi oleh Joe NK, Enden Kartawijaya, dan Philip Lesmana. Didirektori oleh Hadrah Daeng Ratu, ditulis oleh penulis terbaik sepanjang masa, Kata HS. di mana dia adalah seorang dosen dan dia pengajar, juga di UMN. dan dia adalah dosen ya HS. dosen HS. Ya kata HS gila ini film bagus banget. Iya jelas lah. Iya. Penulisnya bestseller, film-film terlaris di dunia. Iya. Penulis yang sama dengan penulis PPKN. KKN, goblok PPKN pelajaran anjing. Ada Lele Laila di kursi penulis dan dibintangi oleh Denis Adiswara, atasannya Albi. Kalian ini semua berdua nge-review alumni apa gimana sih? Denis Adiswara itu yang membimbing gue waktu pertama kali gue YouTube di Layaria. Dulu gue MCN gue di Layaria. Oh iya, dia yang punya layarnya ya. Tapi bagaimanakah dia di film ini? Ntar kita bahas ya. Iya. Ada Denis Adiswara, ada Della Dartian, Ayu Laksmi, Kinar Yosi, Andi Rif, Mac Denny, Yurika Prastika, Alan Das. Sumpah gue baru nyadar itu Andi Rif anjir. Andi Rif yang jadi ini kan, yang sama Mac Denny itu Sumpah kan. gue tadi tuh pas nonton gue mikir kayak Siapa ya? Ini siapa ya? Kayak mukanya gue kenal. Iya. Ternyata The Legendary bro. Dia tuh legend loh di musik Indonesia Film-film ini. ini sebenarnya dibintangi banyak legend. Yurika Prastika kan itu. Iya, legend juga. Legend horor juga dia. Ayu Laksmi legend. Ada Alan Dastan, Dominic Regina, Denny Manusia Ikan, Fantastic Four, dan Mama Dava. Iya. Makanya kenapa hari ini nggak ada seblak? Karena Mama Dava lagi syuting. Iya, Mama Dava lagi tadi gua cek di Grab lagi ini ya, lagi tutup. Iya tutup. Seblak Mama Dava. Jangan lupa lah cek Malah yang promosi. sekitar Tangsel beli seblak Mama Dava. Malah Ih, kita nggak promosi dibayar sempat. tapi seblak Mama Dava tuh beneran enak. Didistributori oleh Cakra Film, Sinergi Picture, dan Maxima Picture. Iya. Bercerita tentang suami istri, Andis dan Wati, yang ingin cepat kaya. Kesempatan itu pun datang saat mereka bekerja sebagai perawat seorang nenek yang kaya raya, yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Tidak lama nenek mendadak meninggal. Timbul niat mereka untuk menguasai harta nenek. Agar tetangga tidak ada yang curiga, Andri yang pada bekerja di kamar mayat sengaja memformalin nenek agar nenek seolah masih hidup dan sengaja membawa nenek keliling kampung.
Ini bukan sinopsis ya, ini lebih ke Kenapa sih sinopsis sekarang tuh lebih kayak ke spoiler gitu? ini penggalan cerita anjing. Ini bukan penggalan cerita malah, ini kayak cerita bersambung. Iya. Cerita bersambung, cerita series ya. Ya itulah ya. Jadi film ini sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton film ini, kalian bisa nonton dulu di bioskop. Nanti kalian bisa balik ke sini, kita Berkompromi. bertutur batin lah di kolom komentar di bawah. Tapi buat yang nggak mau kena spoiler, silakan kalian keluar sekarang ya, anjing, pelek, kontol kering, kontol bakar, kontol bebek, kontol tahu, kontol pesing, kontol lipat, kontol ikat, semua kalian keluar. Yang paling lucu adalah kontol pesing. Ya, oke. Sekarang kita bahas dulu hal yang kita suka. Overall dulu lah, overall dulu. Kalau bagi gue, overall sebenarnya film ini tuh not bad ya. Not bad. Menurut gue ini lumayan bagus. Unexpectedly gak seburuk itu. Karena gini, kita berekspektasinya tuh ini rendah, Tapi ternyata ini lumayan Yes, melewati ekspektasi rendah kita itu gitu loh. Dan ada beberapa menurut gue pemikiran jenius dari penulis. Ini bener ya? Ini Iya. Bukan karena dosen HHS ya. Karena kalau jelek kita bilang jelek. Buktinya waktu di Korin kita anjing-anjingin ya. Iya. Tapi di sini Lele Laila menurut gue ada Emang Lele di Korin? di Korin. Dia di Korin. Kan Bangga banget. Ditulis Korin. Dia penulis Korin kata HSG. Ya Bangga Allah. banget anjing, ya Allah. Tapi ya menurut gue di sini ada pemikiran Lele Laila yang jenius ya. Ntar gua bahas apa yang gue maksud. Iya, iya. Tapi overall film ini menurut gue cukup layak untuk ditonton gitu. Betul, cukup layak untuk ditonton. Karena juga ada hal yang kita nggak expect bahwa film ini itu horror komedi. Nah itu yang nggak di expect ya. Nggak di expect, ternyata ada momen komedi yang ternyata berhasil Cukup loh. berhasil Berhasil, sumpah. gitu ya. Jadi seperti itulah overall film ini. Nah oke, sekarang kita bahas dulu lah dari yang kita nggak suka dulu lah, sama yang kita suka. Kan kalau menurut gue film ini banyak yang kita sukanya. Jadi kita bahas yang kita nggak suka dulu. Oke, menurut gue beberapa yang gue nggak suka. Yang pertama sebenarnya kayak set ya, kan ini ceritanya nenek itu kaya. Iya. Menurut gue kurang meyakinkan, kurang mendapat feel-nya. Karena kayaknya di nenek ini tuh kayaknya tuh rumahnya tuh kayak studio gitu ya. Kayak di pikiran gue tuh kayak Villa sih ini, lebih ke villa. iya, maksudnya terlalu bagus, bukan terlalu bagus sih, terlalu modern untuk nenek-nenek Jawa tahun 2003 pula. Itu terlalu modern menurut gue. Dan sih, menurut gue rumah ini juga tidak mencerminkan ini stereotip orang kaya zaman kapan 90-an kali ya sebenarnya. Oh ini 2003 ya? 2003. Oh iya sih, kalau 2003 wajar. Desain rumahnya masih seperti itu gitu. Iya, cuman maksud gue kayak untuk seorang nenek-nenek Jawa punya rumah seperti itu, ya bagus gitu dan nggak salah. Cuman untuk dijadikan film. Dia kan Jawanya jauh banget gitu ya, kayak masih Iya. kental gitu. Untuk film menurut gue ini kurang kayak kena aja gitu. Kurang Tapi sebenarnya kena feel-nya. mau dibilang mengganggu banget juga enggak gitu sih. Yang gue nggak suka selanjutnya endingnya sih. Oke, kita bahas dulu konteksnya, Oke. keseluruhan film ini. Cerita film ini kan ceritanya seorang suami istri miskin yang diperankan oleh tokohnya itu adalah si Andri dan Wati. Mereka melihat lowongan kerja Iya. di koran yang somehow koran yang dipakai buat membungkus sate itu Membungkus tidak sate, ada bekas sate apa nasi padang sate sih? itu sate ya. Sate. Tidak ada bekas minyaknya sama sekali Tidak ya. ada bekas minyaknya sama sekali, bersih dan tanpa lipatan. Bahkan- biasanya kan ada garis lipatan bekas di itu kan, Iya. di apa namanya? Bahkan dia wrap bisa gitu. melihat dengan jelas iklan di koran itu gitu. Iya. Oke, ya udahlah. Di gitu situ aneh tapi ya udahlah. kan. Ya udahlah. Akhirnya mereka melamar ke rumah nenek itu dan ternyata nenek itu tinggal sendiri, anak-anaknya udah hidup masing-masing. Tapi ada satu anaknya kan, Ada satu anaknya, si Sata, anaknya cowok Sata. itu yang lebih sering mengurus ibunya saat itu. yang entah kenapa namanya seperti nama suku Cadang Bisi. Kalau gue melihat seperti SSD ini. ya? Sata. Seperti namanya SSD. kalau gue merasa anaknya itu seperti sahabat anak-anak. Seto. Jauh banget. Menurut gue juga dia seperti bandara ya, Suta. Lebih jauh lagi. Masih Sata, Suta iya, daripada Sata ke Seto jauh banget anjir. Menurut gue juga dia tuh lebih ke judul lagu It Gitar satu duniaku. Nah, oke. Jadi mereka akhirnya kerja di situ, keterima dengan bayaran 8 juta di tahun 2003, which is itu lumayan besar. Iya, 8 juta untuk 2003. Iya. Gaji pembantu lumayan Lumayan gede, besar coy. ya. Gede, coy. Akhirnya satu malam neneknya meninggal karena diserang setan. Neneknya meninggal. Lalu suami istri ini pun mulai
Yang Mencari cara. tadinya takut, akhirnya karena mereka semiskin itu mereka mulai sifat manusianya menjadi keluar, serakah gitu. Mereka ingin mencari Harta nenek di rumah itu. karun neneknya di rumah itu. Betul. Mereka cari-cari segala macam, sepanjang mencari ya diganggu-ganggu. Lalu aku jelek. Anjing. Ya, sepanjang mencari-cari mereka diganggu setan sampai akhirnya di akhir mereka menemukan sebuah pintu rahasia di mana di situ tempat nenek ini melakukan pesugihan. Dan di situ ada brankas yang isinya adalah emas. Kita nggak kaget sih ada pintu rahasia di rumah segede itu, kita nggak kaget. Nggak kaget karena emang meyakinkan. Meyakinkan. Lalu mereka ambil emas itu. Nah di sini gue menjadi bingung nih. Aduh, gimana cara ceritainnya? Ini terlalu bingung. Ini bener-bener kayak film mikir anjing. Iya, ini kayak filmnya Jordan Peele ya anjing. Gimana ya cara Sempat ada teorinya ya. cara menjelaskan ke kalian tuh gue bingung ya. Pokoknya intinya nenek ini itu tetangga-tetangganya tuh bilang kayak jadi selama ini nenek itu tiap tahun itu dia menumbalkan anak-anaknya dan sampai detik ini dia udah menumbalkan 99 anaknya. Tapi tetangganya kayak menganggap itu hal yang wajar gitu, tetap waktu dibawa keluar tetangganya tetap pada nyapa. Maksudnya Sudah baik, untuk orang betul. yang sudah menumbalkan anak-anaknya sebanyak 100, tapi ya itu terlalu diperspesialkan gitu. Enggak, maksudnya itu kan dia masih rumor dia beredar di desa itu. Kalau udah di desa, di kamu kalau udah ada rumor kayak gitu, udah pasti kagak diperlakukan sebaik itu anjir. Bener sih, bener. Kecuali di bener. kota, ini udah di desa, udah Bener, pasti bener. dijulitin, gak bakal di ini. Kayak film Hidayah aja kan tuh desa. Orang si Sarinya itu dibilang lonte aja dimusuhin satu nggak ada yang mau kampung. nguburin si Sari gitu. Iya, apalagi ini dirumorin pesugihan. Orang-orang udah pasti. Ya gitulah, pokoknya intinya ceritanya itu diceritakan oleh warga desa itu. Kalau si nenek ini menumbalkan Pesugihan, kayaknya itu karena pesugihan. ya segala macam lah pokoknya kayak gitu. Lalu di sisi lain di rumah itu si nenek ini kan yang tadinya udah mati, ternyata kayak bisa hidup lagi dan ada plot twist kalau ternyata selama ini nenek itu nggak bisa mati. Iya. Terus mereka masuk ke dunia arwah, mereka keluar lagi, nenek itu masih hidup. Gitu bingung deh gue. Sumpah, lu kalau nonton lu pasti bingung deh. Sumpah gue bingung banget sih Sumpah lu endingnya. harus nonton sendiri sih. Bener-bener kayak sungguh Ini- disayangkan karena dari filmnya itu 100%, dari 1% sampai ke 70% menurut gue tuh udah bagus. Iya. 30% terakhir ini yang ke ending ini kayak Momen kan. momen banget sih. Mungkin si penulis dan sutradara punya teori dan pemikirannya sendiri, tapi somehow nggak nyampe di gue sih. Tapi gue menganggapnya udah gue yang terlalu bodoh aja kayaknya. Kalau gue sih nganggapnya ini sutradaranya sama penulisnya pengen kitanya tuh mikir sendiri teorinya gimana. Mereka berusaha menyelipkan satu persatu teori-teori kecil yang harus kita pecahkan sebagai penonton. Sayangnya, gue adalah tipe penonton yang males gitu. Betul. By the way, kalau kita bingung, sebenarnya tanpa lu sadari, tanpa lu ketahui, dan tanpa gue kasih tahu ke lu, kita sudah terhubung dengan Ibu Lele Laila. Enggak. Selamat malam, Ibu Lele Laila. Selamat malam. Selamat malam. 1% dari seluruh orang dewasa di dunia. Mereka yang mengidap skizofrenia disebut orang dengan skizofrenia atau ODS. Kayak orang sakit jiwa anjing. Nanti masih sama AS dikasih backsound ini anjing, psikologi anjing. Oke ya, udahlah. Pokoknya Gue ngeliat Girang takut banget anjing. Sumpah tadi gue takut banget anjing kayak, dia orang kenapa gitu. itu ya yang gue nggak suka sih. Tapi sekarang kita masuk. Lu ada nggak catatan hitam lain? Sampai nggak nyatet gue. Sampai nggak kan? Sampai nggak nyatet. Inilah dia catatan putih film apa? Bukan catatan terang film perjanjian gaib. Tumen-tumen kita kasih catatan terang nih. Tapi biasanya nih kalau antara film bagus banget tuh kan gue biasanya emang nggak terlalu nyatet tuh ya. Kayak waktu maghrib tuh gue nggak terlalu gimana catatan gue. Tapi gue bingung yang ini tuh gue nggak nyatet tuh antara ambigu. Antara emang film ini bagus atau film ini nggak layak untuk dicatat. Tapi kalau bagus sih sebenarnya bagus film ini ya. Kalau menurut gue ini filmnya bagus tapi tidak berkesan gitu. Betul. Jadi- bagus tapi nggak berkesan asli. Jadi kayak film ini itu cocok banget buat kalian di mall, terus ceweknya itu lagi manicure, lagi salon, lagi pedicure, kalian Iya. bingung mau beraktivitas apa di mall itu selama 2 jam. Nah,
nonton film ini lumayan worth it Lumayan untuk worth it. menunggu orang gitu. Iya betul. Tapi kayak kalau kita datang untuk menonton film ini aja gitu, untuk kita niatkan aku pengen nonton film ini, kurang sih, kayak kurang berkesan aja gitu sih. Iya. Sungguh amat sayang menurut gue. Sama ya. sayang. Amat sayang karena gue Padahal, tapi nggak jelek ya film ini. Nggak jelek. Bagus. gue melihat banyak sekali potensi di film ini. Betul, potensinya banyak banget. Sebenarnya bisa digali lebih dalam gitu. Let's say, menurut gue yang kurang digali itu yang pertama adalah inkonsistensi. Lu inget nggak ada dialog kayak waktu si Wati ini beli makanan di warung, mereka kan cerita, iya itu nenek Dasa disantet-santet nggak meninggal, tapi pas malam itu ada setan ngebunuh sehari doang langsung meninggal anjing. Dia hidup udah 100 tahun, Iya. 159 tahun. Katanya rumornya disantet-santet nggak meninggal, tapi malam itu secepat itu dia meninggal gitu kan. Jadi Iya. itu inkonsistensi dan juga maksud gue kayak nggak dieksplor hantu yang ngebunuh dia itu apa, Iya, dan tujuannya siapa, datangnya siapa, dari mana, datang dari mana, apakah dia melakukan kesalahan, apakah Iya. dia tidak membayar tumbal ataukah apa gitu. Gue Nggak bahkan dijelasin. menunggu flashbacknya si nenek Dasa ini loh. Iya, Sumpah flashbacknya sampai nenek akhir Dasa nggak ada. waktu dia awal-awal persugihannya ini harusnya ada loh. Nggak ada sampai akhir. Jadi Itu. kita tahu ini nu asalnya dari mana si Betul. hantu ini dan pesugihan dia motifnya apa. Nah, Gitu kita jadinya tahu. Ini kan kalau kayak gini jadinya kita nggak tahu. yang kedua juga itu pesugihan yang menurut gue tuh kurang dieksplor ya. Jadi kayak kita itu cuman kayak kayak ditanam di otak gitu, di brainwash lah, kayak ditanamin di otak. Pokoknya nenek Dasa ini meninggal karena kaya karena pesugihan, udah kayak gitu aja. Tapi kita nggak pernah dilihatkan kayak adegan nenek Dasanya sembahyang. Iya paling ada cuman ada peletakan sesajen di beberapa tempat. Tapi Iya, tapi tuh nggak menggambarkan itu Iya, betul. pesugihan gitu. Maksudnya kayak kalau mau dilihat tradisi-tradisi orang Jawa zaman dulu juga masih banyak kok yang ngasih sesajen tapi mereka nggak pesugihan gitu. Betul. Itu kayak hormat kepada leluhur aja. Kepercayaan aja Iya, Jadi gitu. kayak ini tuh arahnya mau kemana nih? Pesugihan itu nggak pernah diliatin. At least nih kalau kita nonton Anak Titipan Setan, si nenek-nenek itu masih ada tuh adegan sembahyang. betul. Sama apa sih hantu kuda itu? Jaran penoleh. Jaran penoleh, masih ada tuh adegan dia Di sembahyang. otak gue nempel banget anjir. Jaran penoleh Gitu itu gak kan. bakal lupa anjir. Tapi di film ini nggak ada gitu. Menurut gue pesugihannya kurang dieksplor aja. Iya betul. Sayang sih. Ngomongin inkonsistensi juga ada saat dimana si Sata nyebut ibunya itu ininya nenek buat nyebut ke si pembantunya yang baru si Andri dan juga Wati gitu. Menurut gue tuh itu wajar. Maksudnya kayak dia bilang ke pembantunya gimana nenek gitu. Nenek itu kan untuk orang sepuh gitu. Lebih ke orang ini gitu. Bukan hubungan orang ini ke sini. Begini. Lebih ke begininya. Ngerti nggak? Kalau begini kan ada ini Kalau begini, kalau agak gue cium nama tangan gue sendiri. lu belum gunting kuku lagi goblok. Gue cium nama tangan gue sendiri. Terus tangan gue cium nama tangan gue, terus mereka kan selingkuh, terus gue sedih. Udah deh, kan Kita masuk ke catatan putih yang gue suka di film ini adalah dari tadi udah masuk. acting menurut gue ya nggak ada masalah sama Nggak ada sekali. masalah sama sekali. Terutama si Wati yang jadi cewek itu. Yang jadi Wati keren banget bro, Gila, actingnya bro. Keren. Denis keren, Adiswara juga keren bro. Keren, jujur. Denis Adiswara juga keren ya. Makanya dia dipilih sama Ernest. Oh, Milih Mamet. Mamet the movie kan itu Ernest produsernya kalau nggak Iya. salah. Menurut gue tuh keren. Ayu Laksmi tetap sebagai perannya sebagai perannya yang tetap keren, menyeramkan meskipun dia hanya diam. Tapi menurut gue film ini nge-cheat sih. Makanya ini gue mau bilang, tetapi menurut gue dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang ibu di Di Pengabdi Pengabdi Setan. Menurut gue saya. film ini nge-cheat karena dia menampilkan sosok ibu pengabdi setan di film ini. Ya udah jelas lah Hampir actingnya. 11-12 loh, hampir sama loh dia dengan maksudnya Vibes-nya tidak berbeda jauh. karakternya Beda tapi tidak berbeda jauh ya. betul gitu dengan sosok ibu di Pengabdi Setan. Menurut gue itu kayak sayang sih kenapa Iya. harusnya Ayu Laksmi bisa lebih dieksplor gitu. Betul. Acting nggak ada masalah, Nggak ada masalah. Semua bagus case lah. oke lah. Bahkan kayak si Andi Rif, Megdani, terus juga Ibu Yurike gitu, bagus semuanya. Jadi nggak ada masalah untuk soal acting. Terus yang gue juga suka berikutnya adalah jump scare di film ini menurut gue Tidak mainstream ya. tidak mainstream, itu yang gue paling suka ya. Nggak yang, ya ada juga sih yang tiba-tiba jreng muncul gitu. Iya, ada. tapi ada juga di film ini jump scare. Jump scare. Jump fair. Jump fair. Nah, ada juga jump fair di film ini yang Beneran. ada juga jump scare di film ini yang menurut gua Jam
jam Scare. Ada juga yang jam Nah, jump scare di film ini yang nggak selalu melulu kayak jreng-jreng gitu. Jreng, Ada juga betul. yang tanpa suara juga ada loh. Lu ada satu adegan, jadi mereka menemukan sebuah kotak, terus mereka bilang ini kayaknya di dalam ada sesuatu nih. Terus mereka mencoba buka kotak itu, terus POV berikutnya adalah dari dalam kotak itu di shoot keluar. Terus tiba-tiba di antara kepala mereka ini ada si nenek itu lagi senyum. Iya, wah. Dan itu nggak ada musiknya, nggak ada apapun, itu serem banget menurut gue. Ada musiknya tapi pelan. Dia kayaknya emang udah pede bahwa itu akan serem. Dan berhasil memang buat emang serem. Terus ya itu. Creepy-nya dapat banget anjir. Terus juga ada adegan yang mereka habis ngambil duit di dalam bantal, mereka kumpul-kumpulin, mereka hambur-hamburkan, terus si Watinya ngeledek si nenek itu. Tiba-tiba lampu mati, jreng, goblok. Tiba-tiba si Wati kesurupan, Watinya menari-nari begini, saya menari-nari. Itu di situ Wati actingnya keren banget coy, yang jadi Wati. Dan yang paling bagus berikutnya adalah si kameranya ini agak bergeser begini, set. Tiba-tiba di belakangnya Wati itu ada nenek itu juga, gerakannya sama kayak Wati. Jadi kayak si nenek itu kayak yang merasuki Wati gitu ya. Kayak boneka apa? Iya, kayak boneka yang begini-gini itu. Klarinet ya? Bukan, klarinet ini anjing. Ventriloquist. Kalau ventriloquist yang ini yang dia di sini. Oh iya, boneka ini Pinocchio gitu. Ya, kayak Pinocchio gitu. Apa sih namanya? Tau nggak lo yang teng 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 teng. Blackpink itu goblok. Kayak gitu. Jadi menurut gue untuk jump scare-nya sangat bagus. Apalagi lu inget gak ada juga yang adegan dia di dalam selimut terus ada nenek, terus si Dennisnya baca doa. Terus dia lupa doanya, terus si nenek itu lanjutin. Innaka laminal mursalin. Wah, itu anjing. Itu juga bagus sih. anjing. Itu jump scare yang bagus juga. Ada satu yang adegan yang nggak pernah gue lihat dimanapun dan menurut gue ini brilian, ditulis dan dipikirkan dengan brilian ya. Jadi adegan ini adalah si nenek ini udah mati. Nah, si dua orang ini Lu harus lihat muka HS tadi pas lu ngomong brilian. Membanggakan dosen. kemarin aja pas film ini belum tayang ya, diajakin Ade sih nggak mau, maunya Nggak di belakang mau. layar doang. Soalnya takut filmnya Giliran jelek. filmnya bagus. Sombong anjing. Oke, lanjut ya. Ada adegan yang menurut gue brilian banget. Jadi ini adegan yang nggak pernah gue lihat dimanapun. Jadi ceritanya si nenek ini udah mati. Nah, diformalin lah dia nih sama si Andri dan Wati. dengan alasan kan jadi si Andri ini dia kerja di rumah sakit. Padahal cuma tukang-tukang bersih kamar mayat doang. Tapi dia kenal orang dalam ya. Iya, Jadi dia bisa diformalin. Tapi sampai bisa memasukkan formalin ke dalam tubuh itu, sampai bisa ngeblack mayat terus Mungkin dimasukkan. ya nggak tahu. Mungkin dia di sana bisa melihat. Yang heran sebenarnya bukan itu. Apa? Yang heran adalah dia bisa menemukan alat beda-beda yang steril yang kayak di rumah sakit gitu loh. Iya, mungkin satu paket sama formalin. Beli formalin sepaket dengan alat bedah. Kayak gitu ya, bundling. Bundling. Gitu. Ya kita anggap aja kayak gitu ya. Jadi nenek ini diformalin biar terlihat nenek ini kayak masih segar gitu. Betul. Jadi biar orang-orang tuh nggak curiga lah gitu ya. Karena kan dua, yang pertama kalau misalnya nenek ini ketahuan udah mati, bisa aja mereka berdua ini dituduh, dilaporin polisi ngebunuh nenek. Yang kedua, mereka jadi nggak bisa ngambil hartanya nenek gitu kan. Betul. Jadi mereka memikirkan cara ya udah kita formalin aja. Dan menurut gue itu ya solusi yang tepat gitu. Solusi yang dengan tepat. latar belakang mereka yang seperti itu. Logis. Solusinya itu logis dan manusiawi menurut gue ya. Akhirnya nenek itu diformalin. Suatu pagi satpam curiga kok nenek ini hari ini nggak berjemur gitu. Karena rutinitas nenek ini tiap pagi berjemur. Selalu dijemurin. Terus akhirnya mereka bilang, ayo kita ajak nenek ini keliling-keliling desa biar orang-orang percaya. Orang-orang gak curiga. Akhirnya, itu aja di situ aja udah aneh tuh menurut gua. Sampailah mereka ke warungnya si ibu itu yang biasa Warung mereka, nasi. warung nasi itu ya. Terus di warung itu semua orang ini ngajak ngobrol nenek ini kayak nenek ini masih hidup gitu. Kayak biasa aja gitu, Kayak nggak biasa terjadi aja. apa-apa. Terus seolah-olah neneknya kayak jawab gitu di jadi, penglihatan mereka. Jadi kayak gini si ibu Yuriko tuh bilang, nenek mau makan apa hari ini? Oh, ayam. Berapa? Oh, 2. Pakai telur gitu. Terus si yang Wati sama Andrinya tuh kayak kayak gitu, kayak kaget. Dan menurut gue tuh brilian karena menurut gue kenapa brilian? Karena ada satu shot juga itu dia tuh shotnya dari bayangan di pantulan di jendela. Nah, di pantulan di jendela itu neneknya tuh kayak lagi sehat gitu kan, kayak lagi gini. Kayak lagi ngobrol. Padahal terus diambil lagi dari POV berikutnya POV-nya si Andri dan Wati.
dari POV-nya si Wati, neneknya tuh jadi mayat lagi gitu. Jadi Iya. menurut gue tuh Wah. oke sih. Oke, Menurut gue oke. itu adegan yang nggak pernah gue lihat dimanapun, dan menurut gue itu meskipun gak ada hantunya tapi itu serem loh. Kayak maksudnya kita bisa merasakan ketakutannya si Andri dan Wati ketika mereka, loh kok ini orang bisa ngobrol ya sama Iya. nenek gitu kan. Iya betul. Karena kan yang tahu kebenarannya itu cuma Andri sama Wati Betul, gitu. iya. Yang briliannya itu loh. Iya. Yang briliannya itu menurut gue. Jadi kayak Kita jadi dibuat penonton tuh ada di POV-nya Wati sama Andri juga. Orang-orang yang bisa ngomong sama si mayat itu jadi aneh gitu kan. iya. Terus selanjutnya adalah overall berikutnya menurut gue yaudah nggak ada masalah lah, dari grading juga bagus, apalagi yang di dunia arwah. Menurut gue ya Walaupun preferensinya dari Insidious. tapi untuk film Indonesia bisa bikin adegan kayak gitu menurut gue oke. Oke loh. Terus di dalam dunia arwah itu ada setan-setannya. Ya itu vibe Insidious banget lah kalau Iya. lo nonton. Tapi setan-setannya itu somehow justru lebih bagus daripada setan di KKN Desa Penari. Oh ingat iya nggak? betul. KKN di Desa Penari yang terakhirnya dikerubungin setan gini. Oh. Yang kayak makeup Iya. sisaan gitu kan. Gue lebih suka di film ini sih. Film ini makeupnya bagus loh, kayak misalnya bagus. seragam, matanya bolong, ada cairan itu Darah gitu ya. Terus gue juga suka, gue juga menangkap ada preferensi dari, kalau kalian pernah nonton film Parasite ya, film Korea yang dapat sutradaranya dapat penghargaan itu dari Oscar. Apa sih anjing? Ini kaki gue cuma sama tangan gue cemburu. Tadi sama tangan kanan gue, sama kaki gue. Emang suka selingkuh. Bismillah ku nikahi kakiku. Kalau kalian sadar, kalau kalian nonton ini, jadi awal-awal si Andri Wati itu mau interview. Nah, cara ngafalin skrip interviewnya yang untuk mereka di interview itu, kan mereka Hampir harus sama. hampir sama polanya seperti di film Parasite waktu mau interview di kerjaan rumah orang kaya juga. Jadi mereka harus bohong, terus mereka sebelum di perjalanan mereka sambil ngapalin. Ntar kalau ditanya ini jawabannya ini ya. Kalau yang udah nonton Parasite pasti itu ngerasa itu Parasite banget. Tapi Sebenarnya ya film itu banyak vibes-nya ya, ada vibes Parasite, Iya. ada vibes Insidious. Betul. Oke. Panggil HS kali ya. Ada nggak catatan terang versi lu lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah kita selanjutnya adalah kita Kalau jumpscare kita jangan spoiler banyak. jangan spoiler. Harus karena merasakan kalian harus- langsung sih. Iya, karena harus Asli. nonton sendiri gitu. Ini untuk film yang menurut gua kayak, anjir, ini filmnya judulnya meragukan ya. Tapi pas setelah kita nonton kita jadi takjub gitu. Betul. Yang paling gue suka sebenarnya itu adalah apa yang membuat gue terpaku nonton film ini tuh yang ada dua doang sih. Yang pertama tuh actingnya si Wati. Wah iya sih. Yang kedua adalah Jumpscare-nya. kayak jokes-jokes gelap gitu loh. Bukan jokes gelap juga sih. Kayak realita masyarakat itu ada di film ini. Let's say kayak realita masyarakat miskin gitu kan. Iya. Yang Jadi- ada Wati bilang gimana? Iya, kayak si mereka ini udah digangguin kanan kiri sama Iya. nenek dasa kan. Iya. Si Wati bilang, aku juga takut mas, tapi Aku lebih takut miskin. aku lebih takut miskin gitu. itu, Bener sih. itu realita kehidupan. Realita kehidupan masyarakat. Terus juga ada adegan Wati bilang gini, kamu mau di penjara? Kita ini orang miskin mas, hukum itu nggak berpihak sama kita. Nah, itu keren juga, itu dialog keren menurut Oke, gue. dialog keren itu. Jadi mereka banyak kayak sindiran-sindiran halus tentang kehidupan sosial Jokes gitu. meta itu kayaknya. Satir lah, Satir, satir. Itu yang gue suka juga sih. Dan jokes-jokesnya pun berhasil gitu, dari dialog, dari acting itu lucu gitu. Iya. Dapat lucunya dapat, terus juga satirnya dapat menurut gue. Jadi overall menurut gue it's a fine movie sih. Oke, Fine movie. masa selanjutnya langsung aja kita panggilkan yang berikutnya adalah anak didik Anak didik dari- langsung second hand, Second hand. first hand. Anak didik dari penulis 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 gaib. ternama. Perjanjian gaib ini. Profesor Hayes. Profesor HS. Kulu. Boleh. HS, HS, gimana? overall gimana pendapatmu tentang film ini? Overall, film ini adalah contoh film yang ditulis dengan api oleh penulis terbaik sepanjang masa manusia. Keluar. Menjilatnya bisa banget ya anjing. Mentang-mentang dosennya lele-lele. Memang selalu jadi dosen favorit saya ini. Ya Allah. Menjilat terus. Yang overall sebenarnya Ya. kita menonton film ini tuh seperti kita tuh dibawa ke sebuah game, di mana game ini game horor dengan tema rumah hantu. Oh iya, betul. Jadi kita ikut dibawa untuk di mana nih Brankas yang mencari kode Brankas, sedangkan rumah itu penuh dengan arwah. Iya, betul. betul. Rasanya tuh kayak kita lagi main game ya. Betul. Oke, catatan hitam dulu versi AS ada nggak? Catatan hitam ya.
Ya Allah. Males anjing. Catatan hitam hampir nggak ada ya, cuman ya ada satu yang aku agak kurang seru aja ketika adegan intinya Wati sedih dan dia mengingat kembali momen kebersamaan dia sama suaminya. Nah, dikasih flashback mereka bersama. Tapi flashback mereka bersama tuh hanya ketika si suaminya lagi suapin mie ayam, terus mereka lagi belajar bareng sebelum interview. Udah, itu tidak ada menambahkan simpati atau rasa sedihku juga kepada si Wati ini. Orang tuh kalau mau flashback pas dia akad nikah, pertama kali ketemu atau pertama kali jatuh cinta. Kalau enggak si Wati kan pernah keguguran. Mendingan dibuat adegan dulu Wati keguguran gitu kan. Iya. Di flashback lebih sedih gitu. Terus Wati keguguran, terus si Andrinya kayak ayo kita tegar bersama, itu mungkin lebih ngena ya, lebih ngena sedihnya ya. Iya nggak sih? Iya betul. Sama mungkin adegan yang Wati, ingat gak? Yang Wati mau nonton Blackpink terus dia kayak ketipu tiket karena si Wati ini dari followersnya. Pas dicek udah nge-follow dari tahun 2018. Kayak gua kenal ceritanya nih. Kayak gua kenal babi. Ada nggak lagi? Yang aku suka paling tambahan aja ya. Seperti mindset orang zaman dulu dengan soal uang, di mana mereka bilang uang itu membutakan, dan juga konsep uang di mana mereka masih menyimpan uang di kasur, Iya, itu zaman dulu. terus kayak di berangkasnya passwordnya apa ya? Oh, ulang tahun saya aja. Itu kan zaman dulu banget ya. Betul. Terus kayak udah sih, satu lagi paling film ini sangat memperlihatkan sisi keserakahan manusia kalau udah berhadapan dengan uang. Iya, betul, itulah itu dia benar. realita ya. Betul sekali. Oke, overall bagi gue challenge lagi dia. Tiap episode challenge. Sekarang challenge memencet L1 cepet-cepetan. Dia mau memecahkan rekor orang yang memencet L1 tercepat di dunia. L2 juga ini. Semuanya. Pokoknya harus ini L1, R2, R2, R3. R3 Brio Agia R3. Oke guys, jadi menurut gue overall akhir kata kesimpulannya film ini adalah film yang cukup layak untuk ditonton. Iya. Meskipun disayangkan konsep dua dunia di film ini, dunia arwah dan dunia setannya yang digabungkan tuh cukup membingungkan. SMR di mic. Meskipun ya konsep di akhirnya dua dunia itu cukup membingungkan, cuman mungkin beberapa orang bisa ngerti. Kita harus menontonnya biar kita tuh bisa berekspektasi masing-masing aja gitu iya, ya. betul. Jadi menurut gue semua orang ini, tiap-tiap kita ini pasti punya pemahaman yang berbeda tentang ending dari film ini. Betul. Kalau ditanya ya, kita bertiga tuh pasti punya pemahaman yang berbeda. Jadi Endingnya sih kalau menurut gue, kalau di persepsi gue itu pintunya menuju Narnia itu. Lemarinya kalau dibuka Narnia itu. kalau menurut gue endingnya si Katy hamil kan. Terus anaknya gede-gede gitu pasti. Gue ketemu Katy sumpah di konser Blackpink. Ya? Konser Blackpink gue ketemu Katy. Ya? Iya. Itu kan teman syuting lu, dia nggak nyapa lu. Nggak tahu sih masih kenal apa kagak. Tapi lu nggak bilang Siva. Malu anjing. Nggak apa-apa lah. Kalau misalnya pun lu nggak dikenal, lu pura-pura jadi fans aja. Siva, boleh minta foto Iya. ke Siva. Tahu gue takutnya kayak Siva Haju, terus dia nanti ya. Terus gue iya kak. Oke, overall ya film ini menurut gue cukup fun, cukup menyenangkan ditonton. Meskipun endingnya cukup gak suka lah gue dengan endingnya sebenarnya. Tapi at least 70% ke depan itu menyenangkan. Untuk ya sebagai film horor dapat dinikmati. Dan juga semoga Lele Laila sebagai penulis jangan baper-baper lah kak. Ya, Bu, jangan baper-baper. Kita kan ini buktinya bisa bikin yang bagus. Kemarin soalnya waktu Corin katanya dia nge-story kayak biarlah orang-orang menghujat. Kayak gitu-gitu loh. Udahlah Kak, kita ini kan memberikan masukan gitu. Iya, buktinya sekarang filmnya jadi bagus gitu, jadi bagus. Jadi gue sih berharapnya untuk kedepannya film-filmnya si Ibu Lele Laila ini bisa escalate lagi. Yang paling penting sebenarnya yang paling penting ya kalau boleh saran, film-filmnya Lele Laila itu dapat salam Bu dari Hari Sebastian. Udah lupa juga paling nyaman ini. Iyalah. Orang mahasiswanya banyak. Iya, nggak penting juga bagi dia. Tapi Menurut gue ya film-filmnya Lele Laila itu
yang gue nonton kayak dari Korean dan film ini tuh permasalahannya satu di ending. Jadi endingnya tuh sangat-sangat di rush gitu. Iya. Dicepetin Kayak terkesan Terkesan buru-buru ya. buru-buru. Kan Korean juga gitu. Endingnya satu desa ngebunuh si ini kan. Si siapa itu Ustadznya. sesat itu kan. Jadi satu versus Padahal filmnya itu udah 2 jam sepanjang itu, selesainya itu hanya secepat itu. Jadi itu ya Kak, kalau saran dari aku, kalau mau diikutin silakan. Iya ya, aku ini juga polanya seperti itu ya Bu Lela. Nggak diikutin juga nggak apa-apa. Kita akan terus mendukung perfilman Indonesia dengan cara terus menonton di bioskop kok gitu. Iya betul. Dan menurut gue ya film-film Indonesia tuh harus kalian nonton di bioskop biar kalian tuh bisa menikmati sendiri. Contohnya film ini Perjanjian Gaib wajib banget kalian tonton di bioskop karena kalian harus merasakan. Nggak wajib sih, kayak kalau gue sih nggak tahu sih. Kalau menurut gue wajib. Kalau menurut gue Wajib kalau punya rezeki lebih dan tidak tahu buat apa itu duit 50.000 ya. Kalau menurut gue nggak wajib, tapi kalau misalnya kalian lagi kepengen nonton film di bioskop atau misalnya kalian lagi perlu nonton film di bioskop, perlu itu kayak Tahukah tadi, kalian kayak- kalau HP bertemu bantal dia tidak pecah? Tahu kan kalian kalau HP dimasukin ke sini kayak lagi rating, langsung masuk ke rating. Oke, dari gue dulu. Gue kasih rating bisa di 6 lah, di 6. Menurut gue 6 itu buat 70% pertama di film ini semuanya. 6. Gua di 7. HP 7. HS Aku di 9. Gak usah ditampilin. Gak usah ditampilin. HS. Yang ini dikasih HS. Oke, filmnya sedang tayang di bioskop. Buat kalian yang sudah nonton, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi. Bulan Maret ini lumayan banyak film ya. Nanti bakal ada Lost Man Melati, ada Iblis Dalam Darah, ada juga Hantu baru. Nanti kita ketemu di 3 film ini ya. Lost Man Melati sih yang gue nggak sabar karena itu Dwi Sasono. Pokoknya kalau udah ada Dwi Sasononya itu pasti. Kita bertemu di video berikutnya ya. Bye.